Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan saya Ihsan Iswaldi, yang akan mengampu mata kuliah Kimia Analitik ini satu semester ke depan, dan pada hari ini saya akan memberikan pengantar singkat terkait dengan apa yang akan kita pelajari. Ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Semoga kita semua bisa melihat dengan jelas ya. Bisa terlihat slide saya. Baik. Untuk mata kuliah ini sesuai dengan kurikulum ya, yaitu Analytical Chemistry dengan kredit sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Pada mata kuliah kimia analitik ini, ya sebagai lanjutan dari Anda sebelumnya di semester-semester sebelumnya mempelajari kimia dasar, kimia organik, kita lanjutkan dengan kimia analitik, di mana pada kimia analitik ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Sebagaimana yang sudah pernah disinggung, analisis kualitatif itu berkaitan dengan jenis ya, dari analit yang ada dalam sampel kita, sementara kuantitatif itu berapa jumlahnya. Untuk pembelajaran ini, kita akan awali dulu dengan pengenalan ya, terkait dengan kimia analitik itu apa, kemudian kita akan mempelajari metode yang sudah ada hingga saat ini, ya dari dulunya ada, baik itu yang klasik, ya, seperti analisis gravimetri, ya, nanti analisis berdasarkan dengan berat yang diperoleh dari presipitasi yang dihasilkan dari analisis. Ya. Begitu juga dengan analisis volumetri atau titrasi yang biasa dilakukan secara manual. Ya. Nanti meliputi titrasi netralisasi, titrasi kompleksasi, dan titrasi pengendapan. Nah, itu adalah beberapa contoh metode klasik yang sampai saat ini masih digunakan dan hasilnya juga lumayan akuratnya terkait dengan beberapa analisis dari sampel ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di samping metode klasik juga ada metode elektrokimia ya dengan beberapa macamnya. Dan setelah itu nanti kita lanjut dengan analisis spektrokimia. Ini meliputi spektroskopi serapan atom dan molekul. Ya. Kemudian nanti juga kita singgung nuclear magnetic resonance atau NMR. Biasanya NMR ini kita bahas di kimia organik, ya, tetapi karena di program studi teknologi pangan ini, untuk kimia organik itu lebih khusus ya kita kenalkan dulu dengan bagaimana tata nama reaksi-reaksi dasar ya yang ada di bahan pangan. Maka untuk NMR ini kita bahasnya di kimia analitik ya, karena itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis spektrokimia yang juga perlu dikuasai ya oleh mahasiswa. Nah, setelah kita pelajari NMR juga nanti kita pelajari spektrometri massa. Ya. Setelah kita tadi dari metode klasik, ya, metode elektrokimia, kemudian analisis spektrokimia, nah yang tak kalah pentingnya juga di kimia analitik yaitu adalah metode pemisahan. Nah, pemisahan di sini kita nanti bisa akan bahas ya metode pemisahan secara mekanis, kemudian juga dan kromatografi. Ya. Nah, kromatografi ini dimulai dari yang planar atau kromatografi lapis tipis, thin layer kromatografi, kemudian kita lanjut dengan kromatografi yang terkini, yaitu kromatografi gas dan liquid kromatografi, termasuk di sini yaitu high performance liquid kromatografi. Di samping kita belajar tentang dasar-dasar teori dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kita juga punya satu SKS tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu praktikum, di mana nanti akan kita berikan beberapa modul yang sesuai. Tujuannya nanti adalah untuk melatih
keterampilan lab dari para praktikan atau mahasiswa ya dalam melakukan beberapa teknik laboratorium, khususnya untuk analisis, ya, pengamatan, dan juga nanti bagaimana mengolah datanya. Harapannya nanti ketika kita sudah selesai mengikuti perkuliahan ini, ya, mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan kimia analitik, ya, meliputi yang sudah digambarkan. Kemudian juga nanti mampu untuk memilih atau menentukan teknik analitik mana yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dengan misalkan sampel yang ada, bagaimana melakukan analisis kimia terkait. Nah, di samping itu juga nanti mahasiswa mesti ya mampu untuk bisa bekerja secara independen dan juga berinteraksi dalam tim di kelompoknya, bagaimana mengatur atau menjalankan eksperimen ya, dengan topik yang diberikan, ataupun juga nanti ada open-ended project. Kemudian juga bisa mendemonstrasikan bagaimana bekerja di lab dengan baik, ya, sesuai dengan SOP, ataupun juga menjalankan standar-standar yang sudah ada. Nah, setelah mahasiswa sekalian nanti praktikum, juga nanti mampu untuk mendemonstrasikan hasilnya itu, baik secara tertulis ataupun secara oral, ya. Dan tentunya baik perkuliahan ya di kelas ataupun praktikum, ya, mahasiswa juga diminta untuk bisa mencari berbagai sumber informasi yang tidak hanya berasal dari textbook yang kita punyai. Ya. Itu terkait dengan apa capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah nanti mahasiswa menyelesaikan pembelajaran di mata kuliah ini. Dan kaitannya nanti dengan capaian pembelajaran lulusan, ya, mahasiswa menguasai dasar-dasar ilmu-ilmu dasar yang itu berguna ya sebagai fondasi untuk teknologi pangan, dan juga nanti bisa mengaplikasikan keterampilan dasar di lab ya yang juga esensial di teknologi pangan, serta juga ini menjadi mata kuliah wajib ya yang ada di teknologi pangan. Untuk perkuliahannya sendiri nanti disampaikan seperti ini, kita suasananya masih pandemi, kita sampaikan secara online, ya, secara virtual, dan rekamannya pun juga Anda bisa akses 24 jam. Di samping perkuliahan juga nanti akan ada kuis ya, dan tugas individu, dan juga ada tugas kelompok, di mana Anda setiap kelompok beberapa topik itu mesti mempresentasikannya, ya, terutama nanti artikel-artikel terbaru ya di jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang kita bahas. Nah, untuk referensinya kita gunakan buku utamanya yaitu Fundamentals of Analytical Chemistry yang dikeluarkan oleh Cengage, penulisnya terkenal Scoop. Ya. Dimanapun kita belajar analytical chemistry, itu buku pegangan utamanya adalah ini, ya, dimanapun, apakah di Indonesia ataupun di luar. Ya. Dan beberapa buku tambahannya dari Daniel Harris, ya, ini juga cukup berguna buat mahasiswa yang mendalami analytical chemistry, ya, terutama yang untuk kuantitatifnya, ini quantitative chemical analysis. Di samping itu juga nanti beberapa situs ya yang berkaitan dengan ini, ataupun juga beberapa artikel. Di sini saya sebagai penulisnya, yaitu beberapa topik yang berkaitan dengan analisis atau metode pemisahan yang bisa nanti menjadi rujukan buat Anda sekalian. Nah, untuk evaluasi perkuliahan, yang jelas tadi ada kuis, kemudian ada PR, ya, itu akan menjadi hal yang rutin untuk dilakukan, ya. Jadi mungkin setiap 2 kali pertemuan saya akan berikan tugas ya, untuk dikerjakan, yaitu bobotnya adalah 10%, kemudian dari lab activities sebanyak 30%. Terus saat ini di masa pandemi kita menggunakan virtual dan juga nanti hands-on eksperimen, dan sudah kita rancang waktunya ya. Jadi karena juga sudah diizinkan oleh pemerintah setempat, jadi kita bisa menggunakan fasilitas lab yang ada. Ya, lab activity 30%,
termasuk itu ya, laporan akhirnya, kemudian bagaimana skill Anda ketika bekerja di lab. Dan untuk UTS UAS masing-masing 30%. Itu untuk evaluasinya, dan untuk bisa lulus ya dari mata kuliah ini, Anda harus menghadiri kelas setidak-tidaknya pertemuannya 40%. Kemudian juga nilai lab activity ini besar sama dengan 60 ya, dari skor 100. Jika Anda lulus, maka Anda bisa lanjut, tapi jika nanti gagal, maka Anda mesti mengulang kembali. Namun jika lab activity-nya itu sudah di atas 60, Anda cukup menghadiri kelasnya saja. Ya. Baik, untuk perkuliahan sendiri, ada 16 kali pertemuan ya. Kita mulai dari pertemuan pertama, pengenalan dulu ke kimia analitik, ya. Kemudian kita lanjut ke metode klasik, ya, elektrokimia, kemudian kita lanjut ke metode spektrokimia, baru nanti ke metode pemisahan. Dan diharapkan ya, untuk setiap pertemuan ini Anda bisa berpartisipasi aktif. Saya juga akan menyediakan beberapa pemicu yang itu meningkatkan curiosity Anda ya, untuk bisa mendalami hal-hal ini. Dan tentunya untuk contoh-contoh yang akan kita bahas itu kaitannya dengan teknologi pangan ya, yang relevan dengan teknologi pangan. Karena kimia analitik ini nanti sebagai fondasi juga buat Anda, pemahaman dasar Anda untuk nanti lanjut ke mata kuliah berikutnya, yaitu analisis pangan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pengantar awal. Jika ada pertanyaan, ya dipersilakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan, di mana pada bagian awal itu saya menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah dan hal-hal apa saja yang ada di silabus, yang tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa bisa mengenali apa yang akan mereka pelajari ya selama 1 semester ini di mata kuliah kimia analitik, dan juga capaian luaran dari mata kuliah ini setelah nanti mereka mengikutinya, termasuk juga sistem penilaiannya dan pembelajarannya. Kemudian pada sesi kedua itu rekaman perkuliahan yang sudah pernah berlangsung dijalani dan bagaimana interaksinya melalui media online ini. Mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang ada di RPS perjalanannya dan memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.